Puji Tuhan, sebelum kita memulaikan khotbah pada malam hari ini, sebelum kita mendengar sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah hamba-Mu Bapa yang mau memberitakan firman-Mu Tuhan, kiranya Bapa apa yang menjadi kebenaran firman-Mu bisa tersampaikan dalam setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, menolong, meminta Tuhan hikmat yang berasal daripada-Mu. Pakailah hamba-Mu sebagai juru bicara-Mu Tuhan, dan Bapa sehingga mereka yang mendengar Tuhan dapat mengerti, memahami, dan dapat berkati semua karena Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, pada malam hari ini mari kita membuka dalam kitab Injil Matius ayat pasal 9 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-13, jika sudah dapat katakan amin. Baiklah, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Haleluya, puji Tuhan. Katakan amin. 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 Jadi dalam firman ini kalau kita mau baca di atasnya itu, Tuhan Yesus melihat seorang Matius pemungut cukai. Setelah Yesus telah melakukan banyak pengajaran, banyak mujizat, Tuhan Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi hal apa yang kita pelajari dari seorang Matius pemungut cukai ini adalah apa? Hatinya, kesiapan, dan kemauannya. Tanpa berpikir panjang, nyak berpikir panjang, nyak bertele-tele, nyak merasa dia berdosa, nyak merasa dia berdosa, nyak merasa dia ndak layak, dia ndak merasa dia. Pas Tuhan Yesus bilang, "Ikutlah aku, menjo, ikut pak kita," dalam bahasa Manado. Ayo, dengan sigap, dengan senang hati, dengan sukacita, Matius langsung berdiri mengikut Tuhan tanpa berpikir apa-apa, tanpa berpikir panjang. Jadi yang mau kita katakan pada malam hari ini, yang mau saya katakan pada malam hari ini yakni apa? Kesiapan hati kita, kemauan hati kita, kesukaan, antusias kita. Itu paling Tuhan suka sekali, yaitu apa? Antusias kita dalam menerima panggilan Tuhan Yesus, dalam menerima ajakan Tuhan Yesus. Karena terkadang Tuhan Yesus itu mengetes atau misalnya menguji kita untuk apakah kita benar-benar mengasihi Dia atau tidak, atau benar-benar mengasihi Dia dengan sepenuh hati atau antusias sepenuh hati untuk mengikuti Tuhan. Jadi saat Tuhan Yesus bilang, "Ikutlah aku," Matius langsung gercep, istilahnya gerakan cepat, langsung antusias dia ikut. Dan setelah di ayatnya, setelah Matius ikut, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, nah di sini Tuhan Yesus masuk, mau tuh serta ini Matius sudah sangat antusias, sudah senang, dengan sukarela mengikuti Yesus. Tuhan Yesus mau ingin lebih dekat lagi dengan Matius. Dia ingin lebih dekat, dia ingin memahami, dia ingin mengerti hati, pikiran dari seorang Matius. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus, kalau kita dengan antusias, dengan hati yang benar-benar tidak berpikir apapun, benar-benar hanya fokus kepada Tuhan Yesus saja, maka apa? Feedback yang Tuhan berikan. Bayangkan feedback yang Tuhan berikan itu, Tuhan sampai mau masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus benar-benar ingin kita seperti anaknya, seperti orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi di sini Tuhan Yesus bilang, makan di rumah Matius. Jadi bagaimana ke dalam kehidupan kita bersosialisasi, tentunya kita tahu bagaimana kalau kita mengundang orang makan atau orang ingin makan di rumah kita. Berarti itu kan ada kedekatan personal, ada kedekatan sosial, ada kedekatan hubungan yang sangat erat toh, kalau misalnya dengan leluasa
seorang bisa makan di rumah kita dah. Jadi Tuhan Yesus sama. Karena apa? Tuhan Yesus telah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi dia tahu hati manusia, dia tahu perasaan manusia, dia tahu apa yang manusia butuhkan, dia tahu apa yang manusia perlukan, sehingga yang menjadi pelajaran kita dalam hidup ini hanya satu, yaitu ikutlah Yesus. Amin. Terima Yesus senantiasa dengan sukacita, dengan antusias, dan pasti Tuhan Yesus memberikan. Tuhan Yesus adalah kasih, tapi pasti Tuhan Yesus memberikan apa yang tak pernah terbayangkan oleh kita. Jadi selanjutnya, setelah Tuhan Yesus duduk makan di rumah Matius, datanglah banyak pungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Lihat, toh dampak dari apa yang menjadi kalau satu orang yang mau mengikut Tuhan, yang dengan antusias, dengan sukarela mengikut Tuhan Yesus, dan lihat dampak yang diberikan Matius ini. Apa teman-temannya, yang dalam artian gelap istilahnya, yang dalam artiannya orang berdosa, akhirnya ikut bersama-sama. Akhirnya dia mendapatkan jiwa-jiwa yang bahkan dapat menangkan jiwa-jiwa dan mengarahkan jiwa-jiwa untuk kepada Tuhan Yesus. Jadi kita sendiri dulu, ketika kita sendiri sudah melangkah, sudah maju, maka orang-orang yang melihat kita bakal ikut. Jadi selagi kita masih berdiam dalam dosa, selagi kita masih berdiam dalam hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, maka tidak akan terjadi pergerakan dalam setiap hidup kita. Tidak akan terjadi mujizat dalam setiap hidup kita. Memenangkan banyak orang itu adalah sesuatu mujizat yang besar. Jangan tunggu mujizat seperti kita sembuh dari sakit, kita mendapat berkat yang melimpah. Jangan terfokus akan kita berdiri sendiri untuk mendapatkan mujizat. Orang dapat melihat kebenaran, dapat mempercayai kebenaran melalui diri kita, itu sudah menjadi mujizat yang begitu besar, bahkan melebihi mujizat kesembuhan dalam orang hidup. Jadi ini Matius ini cuma DP awal, cuma Tuhan Yesus ikutlah aku. Dia cuma berdiri ikut Tuhan Yesus, tapi lihat apa dampak yang telah dia berikan hanya dengan antusiasnya itu berdiri mengikut Yesus. Dia memanggil banyak jiwa untuk mengikut Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara, kita lihat dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Setelah ini orang-orang berdosa dimenangkan, maka di ayat yang ke-11 di sini dibilang, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Inilah yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah ada dalam hidup, dalam mengenal Tuhan sejak lahir istilahnya, mengenal Tuhan sejak awal kita ada di dunia ini, yakni kita jangan menjadi seperti orang Farisi. Jangan merasa diri kita ini superior. Jangan merasa diri kita karena kita sudah tahu kebenaran, karena kita sudah tahu tidak pernah mengikuti larangan, sudah tahu kita tidak berbuat dosa, sudah tahu kita melakukan hukum Taurat, sudah tahu kita ini bersih, sudah tahu kita tidak dalam perkumpulan orang-orang berdosa. Jangan pernah merasa diri berbeda dengan orang, karena kita semua ini manusia adalah manusia yang sama. Tidak ada orang yang bersih dan tidak ada orang yang kotor. Di mata Tuhan itu sama. Di mata Tuhan itu kita adalah manusia yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan pernah dalam diri pikiran kita untuk memandang rendah orang lain karena kita bersih, atau memandang rendah orang lain karena kita kaya, atau memandang rendah orang lain karena kita pintar, atau memandang orang lain karena kita benar. Jangan ada pikiran seperti itu. Jadi Tuhan, bayangkan di sini orang Farisi ini, mereka adalah orang ahli Taurat. Bayangkan orang-orang ahli Taurat ini, mereka memang ikuti hukum Taurat. Mereka tidak mencuri, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Pokoknya mereka jalannya lurus istilahnya tapi jalan lurus. Tapi apa yang Tuhan bilang? Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Jadi Tuhan Yesus datang dalam dunia ini untuk menangkap jiwa-jiwa, itu domba-domba yang hilang. Jadi kalau misalnya kita merasa kita sudah jauh dari Tuhan,
kita merasa kita memerlukan Tuhan, maka carilah Tuhan dengan antusias. Dan untuk kita yang merasa kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sudah hidup dalam kebenarannya, kita sudah mengikuti firman-Nya, maka jangan pernah menganggap diri kita ini spesial, menganggap diri kita ini sudah lebih dari orang lain, menganggap diri kita ini sudah tahu akan segala hal. Jangan pernah menganggap seperti itu. Karena Tuhan benci dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang sombong. Karena apa? Yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bukan orang berdosa, bukan pemungut cukai, tetapi apa? Ahli-ahli Taurat. Itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi terkadang menjadi orang percaya juga terkadang menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Karena apa? Kesombongan itu yang akan timbul dalam hati karena merasa diri lebih dari orang-orang itu. Itulah yang jangan pernah ada dalam kehidupan kita. Jadi dan inilah kunci dari firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu ada di ayat 13. Tuhan Yesus bilang begini, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini." Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Jadi Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi dia tahu, ini pemungut cukai ini, si Matius, dia tahu. Seorang dokter tahu apa penyebab dari sakit orang yang mengalami sakit. Contoh dokter jantung. Ada pasien jantung datang. Dokter itu tahu, apa sebab dari dia sakit jantung. Karena dia tidak pernah tidur karena tidur larut-larut, dia tidak memakan makanan yang sehat, dia tidak menjaga kesehatannya. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi penyebab mereka berdosa. Jadi sama seperti dokter, sama seperti tabib yang tahu akar dari kesehatannya yang terganggu. Jadi bukan berarti saya menyuruh untuk berdosa. Torang mesti berdosa, mesti torang tidak apa-apa lakukan dosa. Tuhan Pak tahu, jangan seperti itu. Tetapi Tuhan tahu dalam diri terdalam kita itu kenapa kita bisa melakukan itu. Tuhan tahu. Tapi saat kita menemukan kebenaran, saat kita mengetahui kebenaran, maka jahatlah orang yang melakukan hal yang jahat. Dia sudah tahu itu jahat, tapi dia tetap lakukan. Itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi itulah Tuhan bilang, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Jadi Tuhan Yesus mau kita untuk mempelajari apa setiap perkataan yang Tuhan katakan. Karena di dalam Yohanes 1 itu dibilang Allah menjadi firman. Firman itu adalah Allah. Di Yohanes, mari kita baca karena saya takut untuk salah memahami. Mari kita buka di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 9 itu, Matius 9 Tuhan bilang, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Jadi bagaimana kita harus mempelajari arti dari setiap tindakan Tuhan Yesus, setiap perkataan Tuhan Yesus, setiap perlakuan Tuhan Yesus, setiap mujizat yang telah diberikan Tuhan Yesus, setiap apapun yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah firman. Karena apa? Firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Jadi kita harus mengerti, dan harus pergilah dan pelajarilah. Jadi Tuhan Yesus mau bagaimana kita mendapat kedekatan personal antara Tuhan Yesus dan kita sebagai manusia. Tuhan Yesus sangat rindu sekali anak-anaknya. Karena apa? Yang ku kehendaki, inilah, dengar baik-baik. Karena apa? Karena setelah kita mempelajari firman itu, kita mempelajari Tuhan Yesus itu, kita mempelajari Allah itu, kita mengerti. Tuhan Yesus bilang, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Jadi dari semuanya itu Tuhan Yesus menghendaki adalah kasih. Karena kasih tidak pernah menuntut orang untuk walaupun orang berdosa, dia tetap mengasihi orang berdosa itu. Karena yang salah itu dosanya, bukan manusianya. Jadi yang salah itu perbuatan si Matiusnya, dia memungut cukai, dia apa. Tapi Matiusnya ini adalah seorang manusia yang harus dikasihi. Jadi seperti itulah belas kasihan yang
Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita setiap manusia, yakni yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, dan bukan persembahan. Kalau kita ingin menilik lagi lebih jauh lagi, orang-orang ahli Taurat, hukum, orang-orang Farisi, karena apa? Mereka merasa diri benar karena telah memberikan persembahan. Karena ada persembahan penghapusan dosa, ada persembahan, pokoknya banyak macam-macam persembahan yang di dalam hukum Taurat dulu. Tapi Tuhan Yesus bilang di sini yang kehendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan itu terutama kita adalah mengasihi Tuhan. Kita bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita terkonek dengan Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama manusia, dan semua apa yang Tuhan ciptakan itu kita akan mengasihi, dan kita akan menjadi orang yang penuh dengan kasih. Sama seperti dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bisa, kita juga pasti bisa. Amen. Karena Tuhan Yesus memberikan teladan untuk kita menjadi manusia, untuk kita menebus dosa kita. Dan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi bagaimana kita pikir, aduh kita sudah berdosa, sudah terlalu hina untuk menghadap kepada Tuhan Yesus, sudah terlalu hina untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena Tuhan Yesus datang untuk kita, orang-orang yang berdosa. Karena apa? Manusia semuanya sudah berdosa. Dari Adam itu sampai semuanya itu telah berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang kepada kita sebagai orang berdosa. Untuk apa? Untuk menebus, sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, bisa mendapatkan kehidupan yang kekal yang di kerajaan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus telah sediakan untuk kita. Maka dari itu, yang harus kita lakukan yang pertama ialah apa? Antusias kita. Amen. Apa kita mau untuk mengikut Tuhan atau tidak? Atau kita hanya berdiam diri dalam kehidupan yang penuh dengan dosa? Atau kita tidak mau melangkah bagaimana ke arah yang sama dengan Tuhan Yesus, ke jalan yang telah Tuhan Yesus tunjukkan, ke jalan yang telah Tuhan Yesus berikan. Yang kedua yaitu apa? Kita mau menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, mau menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apapun segala sesuatu yang terjadi, kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai rumah kita, sebagai Tuhan kita, sebagai jalan hidup kita. Dan yang ketiga itu apa? Mengerti arti kasih, mempelajari firman Tuhan, mempelajari firman dan mengerti arti dari firman, dan memiliki kasih yang sama seperti Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya saja dipanggil, karena ada ayat yang tertulis, banyak orang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Maka kita jangan menjadi bagian yang dipanggil saja, tapi kita menjadi bagian yang dipilih oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu Bapa, atas segala firman yang telah Engkau berikan dalam hati dan pikiran kita. Kiranya firman ini Tuhan dapat menguatkan kehidupan kita, dan Tuhan Yesus bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sangat mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.